Sampai tadi matinya kok kayak tidur gitu. Oh dia aja bisa kok gue enggak gitu. Kan sama-sama. أفلا يتدبرون القرآن. Usaha dan upaya batin. Lantaran kita tak merasa pernah memesan hidup atau mati, maka kita perlu usaha dan upaya agar selamat dunia akhirat lahir dan batin. Yang namanya usaha dan upaya biasanya selalu berupa urutan-urutan kebenaran, bentuk sistematis yang terdapat skala prioritas, bahkan guna mencapai target tujuan yang tepat sasaran. Disebut visi misi, yaitu maksud dan tujuan adanya usaha dan upaya sebagai berikut. Syariat merupakan visi atau pandangan serta penjelasan perkara hidup dan mati, berupa ilmu pengetahuan, penjelasan, keterangan yang nyata dan nampak oleh mata lahir. Targetnya ilmu pengetahuan. Tarekat merupakan pekerjaan lahir dan pekerjaan batin, adalah berupa tindakan dan perbuatan secara lahir maupun batin. Targetnya perilaku. Hakikat merupakan kecerdasan batin, adalah berupa pengamatan, kecermatan, ketelitian, kecurigaan, targetnya waspada. Ma'rifat merupakan belajar dari kejadian, adalah berupa keyakinan terhadap peristiwa dan kejadian sebagai sang pemberi pelajaran, targetnya hafal dan sadar. Syariat atau kesejatian merupakan bukti terwujud dan mewujudkan sebuah perbuatan, adalah berupa menunggalnya syariat, tarekat, hakikat dan marifat terhadap jasa. Targetnya mewujudkan menjelma manfaat jasa. Itu tentang usaha dan upaya batin. Ya, ada sebagian mungkin ada yang diberitahu, atau sebagian yang agak nyeleneh-nyeleneh, tapi adanya seperti itu. Kalau kadang-kadang kita baru kemarin gitu, paling dengan ucapan yang sengaja atau enggak sengaja, kadang-kadang itu suatu tanda, tapi juga itu bukan pesanan dan juga request gitu. So tahu gitu kita bakal A bakal B besok. Cuman di ajaran ini kadang-kadang ada ya sebagian yang bertorekot itu dikasih kasab atau dikasih pengetahuan hal seperti itu, tapi di sini nggak diceritain. Nah, cuman tadi kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Ini yang kadang kita lupa. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah itu? Jadi usaha upaya batin itu yang tadi diceritakan dulunya, kamu mati terus dimatikan, terus dihidupkan lagi, terus dimatikan lagi dan dihidupkan lagi. Tadi kenapa? Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Lantaran kita tak merasa pernah memesan hidup atau mati. Ya bahkan sebaliknya kalau kita tanya, Allah kan saya juga nggak mesen. Kalau bahasa Ustadz Usman itu kemarin begitu bahasanya. Ada yang nyeleneh gitu, yang orang ahli jina, gue kan takdir, Allah yang nakdirin gue berbuat maksiat. Ada yang bisa dirubah, ada yang enggak. Cuman diingatkan kini, bagaimana kamu ingkar kepada Allah, diingatkan untuk bisa dan diberikan satu jalan dari syariat sampai ma'rifat. Sampai di sini syariatnya itu menjelma manfaat atau punya jasa. Maksudnya sudah selesai, dikasih sedikit-sedikit jalannya. Ya nggak gitu-gitu banget lah. Ada perubahan yang dulunya ya bolehlah kita rasain backgroundnya A, B, C sedikit banyak, bahkan sudah 100% emosinya sudah bisa dikendalikan.
yang tadinya nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, atau ngelawan sama orang tua, bahkan tukang nipu segala macam itu sudah bisa dikendalikan. Dari hal-hal seperti ini kita nggak berasa tadi bahwa adalah teguran Allah di surat Al-Baqarah ayat 28 tadi, bagaimana kamu ingkar kepada Allah, itu nggak pernah kita dengar. Sekalipun kita nggak pernah tahu bakal sampai di ajaran ini, tapi dengan tanggung jawab pimpinan atau guru-guru kita itu dengan ajaran ini, lambat laun kita sampai apa yang dijelaskan oleh pendulu-pendulu kita, ternyata ada ayatnya loh. Kenapa harus nggak boleh A, nggak boleh B? Ternyata itu bukan kehendak pimpinan atau guru, ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang yang namanya manusia kemarin cerita tempat salah dan dosa, nggak ada lah yang terhindar dari hal seperti itu. Makanya tadi pemesanan atau request tadi nggak ada, kita bakal mati di mana, hidup di mana, kita nggak tahu. Makanya kita sering ngaji itu bukan bahasan ilmunya, seringnya itu atau menuntutnya atau mencarinya. Karena kalau sudah itu yang dijelasin Ir, kalau sudah dari ilmunya nanti banyak pengetahuan-pengetahuan yang membuat kita agak sedikit senewan ataupun berpikir so tahu, bahkan udah sampai. Seakan-akan tadi bahwa batin kita sudah bisa mewakilkan untuk bisa ke hal-hal yang soleh tadi yang disebutkan oleh Ustadz Usman. Sampai sedemikian rupa Abu Nawas sebegitu kocaknya itu orang-orang soleh. Itu cerita cuman mengatasi tentang tantangan-tantangan atau sayembara-sayembara. Abu Nawas nggak pernah diceritain sholatnya gimana, puasanya gimana, nggak pernah kita denger. Wah, Abu Nawas lucunya baik. Saya juga kebagian kemarin, waduh nih Abu Nawas begini. Oh, jadi termasuk orang soleh. Sedangkan an'amta alaihim itu untuk kita yang diberi nikmat dan orang yang tunduk ataupun yang manut alias yang jinak, itu di situ ada orang-orang soleh contohnya. Di sini kocaknya ada seperti Abu Nawas, kita kalau habis sholat subuh atau ngumpul sebelum dimulai ada yang kocak-kocak seperti ya sedikit nyontek Abu Nawas yang kata-katanya mungkin ya menghibur, tapi di sini nggak boleh tersinggung. Masa pulang ngaji bawa beban gitu. Jadi tentang usaha dan upaya batin lah kita untuk bisa, usaha itu kan istilahnya apa ya? Ya nggak materi aja gitu. Nggak dijelasin di sini mau usaha dan upaya batin itu yang seperti apa. Oh, kita usaha, kok jadi usaha nih ngaji kan gitu. Ada upaya, karena ada sesuatu yang Allah akan berikan dengan kehadiran silaturahim itu, sesuatu baik lahir maupun batin. Contohnya kemarin kan, berupaya merubah rugi dalam untung, merubah upaya untung dalam rugi. Nggak ada yang bisa jelasin di luar, yang ada ya, aliran mana lagi nih begitu. Tapi itu udah kita upayakan atau kita usahakan sampai upaya batin ternyata jorojoy langsung plek 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 gitu. Nggak ngerti. Sekalipun 2 menit 1 jam berikutnya iya ya. Tadi itu duit buat bayar ini. Tapi insya Allah lah nggak ada masalah buat kita yang yakin kepada Gusti Allah yang Maha Suci itu. Nggak masalah kalau kita terus gitu. Jadi usaha dan upaya batin itu bukan numpang lewat aja. Makanya kalau untuk mungkin yang sering lupa terhadap yang malam minggu kemarin ataupun sebelum-sebelumnya, makanya kemarin bahasa zikir dan eling itu ada sesuatu yang belajar dari yang gagal atau yang pernah di posisi negatif atau positif itu jadi pengeling-eling, dan posisi apa lahir kita dan posisi apa batin kita. Sampai tadi diberitakan tentang
Wa bi ni'matika fahaddits, ceritain aja gitu. Nah ketika itu belum diceritain, nggak ditanya dulu lo kemarin kejadian itu posisi batin kamu seperti apa, keyakinan kamu kepada Allah dan ajaran ini seperti apa, dan posisi ekonomi seperti apa, nggak pernah diceritain. Barangnya beda tapi posisinya insya Allah sama, tapi nyaris nggak terdeteksi. Nggak bisa kita posisi apa ya, lupa ya, begitu aja sih, begitu. Nah padahal ada sesuatu yang mesti kita, tadi ada bahasa di sini, ma'rifat merupakan belajar dari kejadian adalah berupaya keyakinan terhadap peristiwa kejadian sebagai sang pemberi pelajaran, target, hafal, dan sadar. Jadi tadi ada hadisnya tadi, cerita tentang kenikmatan tadi, jangan salah tempat. Kalau Ustaz Usman bilang, orang lagi banyak utang, lo cerita pamer, gue baru beli, tukar tambah HP nih, ataupun itu yang kadang-kadang. Tapi insya Allah lah, kita berusaha di ajaran ini nggak ada. Karena penyakit batin selama kita masih nyambung dengan silaturahim, hal-hal seperti itu diupayakan diminimalisir. Karena hal seperti itu udah jadi apa? Mungkin singgungan-singgungan pimpinan terhadap kita diupayakan apa? Fa'al maha fujuroha wa taqwaha. Itu udah jadi jorgan kita, iklan setiap hari bahwa di diri kita itu ada, telah diberikan oleh Fa'al maha fujuroha wa taqwa. Telah aku ilhamkan, udah dikasih diri kita jalan ketakwaan dan jalan kefasikan. Cuman kita berupaya dikasih tahu waqad khaba mang jakkaha, beruntunglah orang yang membersihkannya. Nah kata-kata itulah yang Allah berikan kepada kita, maka beruntunglah orang yang membersihkannya. Nah ketika masih kesinggung, masih juga sesuatu merah gitu, ngaji apaan, gue baru juga kemarin sebulan nggak ngaji, baru sampai udah disinggung mulu nih Ustadz Juarsa ataupun pimpinan atau Ustadz lain gitu. Maka beruntunglah orang yang membersihkannya. Waqad khaba mang dasaha, maka rugilah orang yang mengotorinya. Jadi dasa itu dosa gitu. Maka efek ataupun sistem Allah yang mungkin kena kita ketahui bahwa hukum sebab akibat itu mau dikatakan sedang berlangsung, silakan. Tergantung kitanya juga silakan. Karena nggak ada yang luput dari sistem Allah. Sekecil apapun nggak ada yang luput. Nah di posisi tadi tentang ma'rifat tadi, kenal, kalau ma'rifat itu kenal, dikenalkan bahkan belajar dari kejadian adalah berupaya keyakinan terhadap peristiwa dan kejadian sebagai sang pemberi pelajaran, targetnya hafal dan sadar. Setelah itu apa? Ngerti. Cuman tadi kita nggak tahu posisi apa kamu seperti itu. Oh nggak tahu. Coba besok begitu lagi, lain lagi barangnya. Nah sudah, nikmatin aja gitu. Selama itu kehendak Allah, kita terus saya berusaha membersihkan diri. Karena di hadapan Allah itu nggak ada yang bersih sebenarnya. Karena Maha Suci cuman Allah. Maka sebegitu cepatnya detik kebersihan kita itu Allah kasih. Nah begitu juga niat kita dan sebagainya, kalau agak kotor ya dikasih, ataupun ada bahasa sedikit syirik ataupun ada kasih. Cuman apa ya, kita belum ngaku, orang lain udah ngaku gitu. Wah ini kayaknya A, B, C. Bukan so tahu kita. Lo jangan cerita itu namanya diaku atau gimana, kan nggak tahu. Mungkin dengan ajaran ataupun di posisi seseorang itu Allah hendak mengajarkan seseorang untuk lebih termotivasi atau semangat. Oh dia aja bisa, kok gue enggak gitu. Kan sama-sama, makannya sama, minumnya sama, tidurnya sama, semuanya sama. Tapi kalau kita fisik ataupun
agak pendek gitu pikirannya. Bisa cuman pamer doang. Nah itu udah mulai tuh. Jadi upaya usaha batinnya belum menghasilkan. Karena judulnya usaha dan upaya batin itu nanti sampai menjelma manfaat jasa. Mewujud menjelma manfaat jasa, bukan berwujud, mewujud atau jadi menjelma manfaat jasa. Itu target terakhirnya. Kalau syariatnya tadi berupaya visi atau pandangan serta penjelasan perkara hidup dan mati berupa ilmu pengetahuan, penjelasan keterangan yang nyata nampak oleh mata lahir, targetnya ilmu pengetahuan. Kalau bisa terhadap sesama ikhwan, insyaallah. Tapi ada bahasa-bahasa atau ilmu-ilmu yang nggak boleh rembes ke luar, sekalipun ini kita live bahkan langsung ke YouTube, itu kalau ada bahasa-bahasa yang nggak pantas untuk jadi konsumsi publik itu disensor biasanya seperti itu. Cuma karena di sini ya mungkin bahasanya ngaji diri gitu, mungkin sebagian sudah banyak di medsos lain, bahkan yang nyeleneh-nyeleneh itu ada klarifikasinya lah. Tapi pimpinan menghindar, jangan sampai dengan bahasa-bahasa yang agak sedikit nyeleneh ataupun nggak ada di luar, nggak pantas konsumsi publik itu disensor. Tapi insya Allah yang hadir di sini ya berupaya untuk menghindari itu, karena kita nggak ada niatan kita untuk baca kitab kuning Utsman jadi sini, nggak ada, karena ini amanah didasari dengan ya kita manut aja terhadap pimpinan seperti itu. Ya untuk yang hadir ya kesinggung ya berupaya lah jangan sampai kesinggung, karena WAEDI pernah hormatilah kesanggupan orang lain gitu. Jadi kadang-kadang berasa saya kok kayak ngajarin Pak Ustadz Juarsa ini itu, nggak ada niatan seperti itu. Ya kita sama-sama lah berupaya atau belajar tentang tadi usaha dan upaya batin. Jadi hal seperti ini amat sangat dihindari. Nah insya Allah secara pribadi nggak ada gitu. Karena kalau tadi dilandasi dengan hormatilah kesanggupan itu, makanya nanti hampir sudah dijadwal oleh tua harian, nanti sekapul sirinya beda-beda, besok siapa, besoknya lagi siapa itu. Jadi sekali lagi bahwa ini agak sedikit ya harus bisa didengarkan oleh ini tentang usaha dan upaya batin. Mungkin kita sudah menjalankan apa belum, tadi diingatkan, kita nggak pernah mesan loh mati atau hidup di mana dan lahirnya kapan. Nah cuman tadi untuk diingatkan, kenapa kamu ingkar kepada Allah? Bukan berarti ngaji kita juga nggak ingkar, adalah sesuatu yang ada di diri kita itu kadang-kadang ingkar, bahkan bahasanya nggak bersyukur. Kita sudah diberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan kesehatan, ya tadi bahasanya yang kemarin itu kan, kalau gue begini kan kehendak Allah. Nah itu udah mulai agak ingkar gitu. Kalau udah sering silaturahim berkurang mungkin seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa usaha dan upaya batin itu terus berlangsung dengan kita bersilaturahim. Makanya saya bacakan kembali tentang bahkan guna mencapai target tujuan yang tepat sasaran disebut visi dan misi, yaitu maksud dan tujuan adanya usaha dan upaya sebagai berikut. Untuk mencapai tadi usaha dan upaya batin ini biar jadi ingat-ingat saya dan mungkin pada yang lain juga. Upayanya itu satu, syariat merupakan visi atau pandangan serta penjelasan perkara hidup dan mati berupa ilmu pengetahuan, penjelasan, keterangan yang nyata dan nampak oleh mata lahir, targetnya ilmu pengetahuan.
Jadi penjelasan tentang visi atau pandangan serta penjelasan perkara hidup dan mati itu kita sudah diberikanlah. Satu, diampuni segala dosa perdosaan kita, diterima iman Islam kita, dan husnul khotimah. Sedikit banyak sudah diberikan. Ya, tentang husnul khotimah cuman teorinya dulu. Karena yang mau duluan karena husnul khotimah itu kalau secara lahir kita selesai ngaji pulang. Nah, husnul khotimah secara lahir itu. Kalau batin tadi husnul khotimahnya akhir yang baik, ya banyak cerita lah, mungkin Wa Edi almarhum, Wahen, seperti kayak orang tidur gitu kan, ke orang hidup yang ngerasain gitu kan, lucu. Kita mau nyontek ya kelakuannya aja gitu yang nanti bakal seperti itu kalau kita melakukan apa yang telah dicontohkan oleh pendahulu kita. Sampai tadi matinya kok kayak tidur gitu. Kita yang udah tidur 3 jam, 4 jam, bahkan seharian aja kalau bangun masih ngeretak gitu, ya Allah kayaknya belum tidur. Tapi ada yang 5 menit seperti tidur 8 jam. Itu aja. Ada mungkin hadis ataupun mungkin statement-statement ulama dulu itu, tidur itu sebagian dari mati kan, seperti itu tadi ya. Ya nggak ada rasanya, ditawarin apapun nggak mau dia. Kecuali udah dicolek juga kadang-kadang kalau masih belum sampai ruhnya atau yang lainnya itu tidur lagi. Seperti itu. Jadi visi tentang hidup dan mati tadi targetnya ilmu pengetahuan. Bukan ilmu ketahuan umum aja, bahkan lahir dan batin. Sampai kita kemarin itu ulas asih. Kita sudah merasakan seperti itu, baik disengaja dengan ilmu pengetahuan ataupun tidak sengaja. Gue nggak ada ilmunya kok bisa sederma itu. Bahkan saya bisa ngomong seperti itu. Kok sholatnya kok selancar itu gitu. Karena usaha dan upaya batin itu nggak cukup dengan membaca atau mendengarkan aja tanpa ada proses, karena bahasa berhikmat itu sudah terkenal di pesantren bahkan di pengajian. Low battery, please charge. Disuruh tidur aja sama ngalap air aja, nggak ngaji gitu, udah kamu ngurusin dapur atau ngurusin cucian atau air itu di pesantren. Oh tiba-tiba yang pinter dia malah. Itu sering, bahkan dia jadi tongkat estafet guru yang ada di pesantren. Tapi insya Allah karena nggak ditulis atau didengarkan aja, insya Allah lah yang bisa mengumpulkan semua ilmu di kepala bahkan di dada kita, sampai kita ada praktek-praktek di luar nalar kita. Nah, itu tentang syariat. Jadi targetnya ilmu pengetahuan.